Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat bergabung dalam saat teduh komunitas pemurnian hati Kamis tanggal 31 Agustus. Mari kita awali dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Kami mau bersyukur Bapa karena Engkau telah bangunkan kami pada pagi ini. Engkau beri kami nafas kehidupan lagi. Engkau sendiri yang memberi kerinduan kepada dalam hati kami, untuk kami selalu setiap pagi datang kepadamu, untuk memujimu dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau memberikan waktu kami yang terbaik. Kiranya Bapa, Kau urapi kami, buka hati dan pikiran kami, kuduskan kami supaya kami layak memujimu dan mendengar firman-Mu, serta mengetahui kehendak-Mu melalui firman yang Kau berikan kepada kami pagi ini. Kau kuduskan juga tempat kami berdoa saat ini. Bapa, Engkau urapi setiap tim yang bertugas pada hari ini, supaya kuasa-Mu mengalir, supaya kami semua boleh merasakan kehadiran-Mu. Urapi juga setiap perlengkapan yang kami gunakan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami persembahkan saat teduh pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dan kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kembali kita mau datang di hadirat-Nya. Kita mau menikmati kasih-Nya. Kita bersyukur bahwa Allah sendiri yang membangunkan setiap kita pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk datang memuji dan memuliakan Dia, mendengar firman-Nya, menimba kekuatan baru yang berasal daripadanya. Pagi hari ini kita mau bawa pujian kita. Kita mau menaikkan syukur kita karena Ia Allah yang baik. Ia Allah yang besar. Ia yang senantiasa menarik setiap kita apabila kita menjauh daripadanya. Karena Ia Allah yang sangat mencintai kita. Mari pagi hari ini kita mau bawa setiap pujian kita. Kita mau katakan bahwa Dia sungguh besar. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersapi bagiku, sungguh indah. Ya Allah yang menarik setiap kita agar supaya senantiasa ada di dalam lindungannya, dekat dengan kasih-Nya. Kita angkat pujian ini sekali lagi.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Benar Bapa, sungguh indah pengorbananmu bagi setiap kami. Sungguh indah pemeliharaanmu bagi setiap kami. Engkau yang senantiasa menarik setiap kami untuk dekat dengan kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu hari demi hari. Pagi hari ini kami mau terus menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, dimanapun kami berada. Kami rindu Bapa untuk terus menikmati kasih-Mu. Kami mau naikkan penyembahan kami, karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Kami mau puji Engkau, karena Engkau layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Mari sahabat terkasih, kita buka hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, karena Ia adalah Raja. Dia adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Mari angkat suaramu, buka mulutmu. Kita mau puji dan sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji sama Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
di tengah kami, ditinggikan dan dipuji sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Rajaku. Engkau Allah yang mulia, Engkau yang layak sembah, Engkau yang layak Ajaib, puji. Engkau Engkau yang Allah yang Engkau terkasih, Allahku, Engkau Allah yang kasih, terima Engkau sangat terima kasih, Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Kami Hanya la 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 dirimu la 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 Bapaku, Engkau terima kasih Allah baik bagi kami. Rabasana Maya sangat Tuhan kami Mashikarana kalayana Aya rada shikyana ya rama ya 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 rada yang ajaib. Rabasana Maya Rabaya Sana Maya Yesus 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 Oh Yesus Yera karananya mara karani shentere kara. La 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 la. Yera karanana mara karani shentere kara la mara karani shentere kara. Yera karanana mara karani shentere kara la la mara karani. Yera karanana mara karani shentere kara la la mara karani. Yera karanana mara karani shentere kara la la mara karani shentere kara la la. Mari kita hening di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan suara-Mu. Urapi anak-Mu Feni, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom sahabat terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengar renungan dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terjadi ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saya tertarik dengan ayat 45 sampai dengan 47. Di ayat ini saya menjadi tahu, ternyata menjadi hamba yang setia dan bijaksana saja tidak cukup untuk dipercaya oleh sang tuan untuk menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi yang diangkat untuk menjadi pengawas segala miliknya adalah hamba yang setia dan bijaksana, yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya, yaitu memberi mereka makanan kepada hamba-hamba lain yang ada di rumahnya pada waktunya, pada saat tuan itu datang. Hamba yang setia dan bijaksana adalah orang yang mempunyai kerendahan hati, yang menyadari keberadaan. Dia terikat dan hidup ditentukan oleh tuannya, yang memegang komitmen dalam pekerjaannya
dan tidak mendua, tidak bekerja pada tuan yang lain, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika sang tuan mempunyai rencana yang besar untuk mempromosikan kedudukan hambanya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada hambanya dengan memperluas daerah kekuasaannya, sang tuan harus menguji kesetiaan dan kebijaksanaan hamba yang dipilihnya. Karena sang tuan akan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba pilihannya itu untuk mengepalai hamba-hamba di rumahnya, untuk memberi mereka makan pada waktunya. Sang tuan harus memastikan bahwa orang yang mengepalai mereka benar-benar orang yang mempunyai karakter yang teruji, bukan hamba yang biasa-biasa saja. Teruji kesetiaan dan kebijaksanaan karena menyangkut masalah kelangsungan hidup hamba-hamba Tuannya. Teruji artinya terbukti setia dan bijaksana dalam perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Kesetiaan dan kebijaksanaan teruji di saat mereka dalam kondisi tidak dalam pengawasan Tuhan. Kesetiaan teruji ketika mereka tetap berkomitmen menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Ketika mereka dihadapkan pada segala tantangan, kesulitan yang ada. Mereka tidak melarikan diri, tidak berpaling. Kebijaksanaan teruji ketika mereka bisa mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu yang mana yang berkenan di hati Tuhan dan mana yang tidak. Ketika hamba tersebut didapati taat dan setia menjalankan tugasnya sampai hari tuannya datang, maka hamba tersebut diangkat menjadi pengawas segala miliknya, menjadi rekan kerjanya. Apa yang saya tangkap dari perikop ini? Hamba di sini adalah kita. Sang Tuan adalah Tuhan Yesus. Saya menangkap ada 3 poin di sini. Yang pertama, untuk menjadi hamba pilihannya, harus menjadi hamba yang taat dan setia terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus menyadari status kita ketika kita melayaninya. Kita harus mempunyai hati sebagai hamba ketika kita melayaninya. Dan mengenal dia, bahwa dia adalah sang pemilik hidup kita. Kita ada untuk melayaninya. Kita melepaskan hak kita seperti dia telah melepaskan haknya sebagai anak Allah menjadi rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk menjalankan tugas, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengenal hatinya, mengerti maksud dan tujuannya, mengenal cara kerjanya, meneladani setiap perbuatannya lewat firman-Nya. Yang kedua, jadilah hamba setia dan bijaksana yang teruji. Setia dalam proses, menghasilkan buah yang manis, berdampak,
bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Memuliakan namanya dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang percayakan kepada kita. Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus, itu merupakan pekerjaan kita, karena kita mau hidup meneladaninya. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Memberitakan Injil sama seperti memberi makan jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Sama seperti hamba yang taat dan bijaksana yang didapati tuannya sedang memberikan makanan kepada hamba-hamba yang di rumahnya pada waktunya. Di Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita yang ada di sini diberi kuasa olehnya untuk mewartakan kasih-Nya, mewartakan kabar gembira. Kita di sini ada untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Dan ketika kita datang kepadanya, Dia akan memberikan kekuatan dan menyembuhkan segala penyakit kita. Yohanes 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus mempunyai rencana yang besar atas hidup kita. Kita tidak hanya fokus untuk diri kita sendiri. Saya sudah taat Tuhan, saya sudah berlima senjata. Tapi Tuhan Yesus mau kita untuk melakukan lebih. Mau untuk kita bergerak, bekerja bersamanya, memenangkan jiwa-jiwa, menyembuhkan jiwa-jiwa yang haus akan lapar akan kasih. Tetaplah setia dalam proses, karena proses itu diperlukan untuk menguji kesetiaan dan kebijaksanaan kita. Proses itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memperkuat kita, supaya kita mempunyai karakter taat, setia, dan tahan uji. Sehingga kita bisa menjadi rumah yang kuat dan kokoh sebelum Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa kepada kita dan menyediakan hati kita sebagai tempat pemulihan. Yang ketiga, ketika kita didapati taat dan setia melakukan tugas perutusan kita sampai Dia datang, maka kita akan dijadikan pengawas segala miliknya. Kita bukan lagi menjadi hambanya, tetapi kita menjadi rekan kerjanya, orang kepercayaan.
Kak teman-teman, renungan untuk sepanjang hari. Tetaplah taat dan setia akan tugas perutusan kita. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang dalam hidup kita. Tetapi yang pasti, Dia selalu ada bersama kita, mengawasi kita dengan sorot matanya. Matius 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa penutup bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, boleh memuji, menyembah-Mu, dan mengalami hadirat-Mu yang indah. Kami bersyukur juga Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, yang dibawakan oleh saudari kami, Penny. Bapa, beri kami hati, beri kami rahmat untuk memiliki hati seorang hamba yang taat, setia, dan bijaksana di dalam segala kondisi, dan dimampukan untuk terus bekerja dengan komit, dengan segala kerendahan hati, sambil terikat kepadamu. Sehingga sungguh kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang sudah teruji, dan pada akhirnya dipercaya oleh-Mu melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, bahkan menjadi rekan sekerja-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pesan sabda-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami juga mau bersyukur untuk komunitas pemurnian hati ini, di mana kami boleh Engkau ikat, boleh Engkau panggil, tergabung di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati komunitas ini Bapa, menjadi saluran kasih-Mu untuk kami semakin boleh mengenal, dan akhirnya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkarakter seperti Allah. Berkati juga Bapa, Pak Paulus dan Ibu Vila yang Engkau pakai secara luar biasa di dalam komunitas ini. Berkati seluruh pelayanan mereka, berkati keluarga dan segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk para hamba-hamba-Mu yang memberikan diri melayani di dalam komunitas ini. Kiranya Engkau terus perkaya mereka di dalam segala hal yang baik dan berkenan, dan talenta-talenta yang dibutuhkan untuk menjadi rekan-rekan sekerja-Mu. Berkati juga Bapa orang-orang yang Engkau taruh di dalam komunitas ini, sehingga menjadi orang-orang ini boleh menjadi terang dan garam di sekitar mereka. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk mereka yang sedang menjalani retret pemurnian hati secara pribadi pada saat ini. Kiranya Engkau kuatkan, Engkau teguhkan mereka untuk meraih senjata mereka, sehingga mereka boleh kembali berpulang kepada hati-Mu dan menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu juga untuk acara PH Sel nanti malam. Kiranya rahmat-Mu memberkati PH Sel ini dan menjadikan wadah kecil ini sebagai wadah untuk mereka bertumbuh di dalam iman. Inilah doa kami pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan, Engkau mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau persatukan doa kami dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami.
Hati kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto, kita mulai layar pertama. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.